Halo, perkenalkan nama saya Rini Rumondak Simamora, NIM 19040308. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai proses pembentukan atau shaping proses pada plastik. Materi ini berkaitan dengan mata kuliah proses manufaktur. Sebelum kita masuk ke dalam shaping proses atau proses pembentukan dalam plastik, ada baiknya kita mengenal apa plastik dan apa itu polimer. Plastik adalah sebuah material yang memiliki kandungan berupa beragam zat sintetik dan semi-sintetik yang bersifat lunak dan dapat dibentuk menjadi padat dan memiliki beragam bentuk. Plastik pada dasarnya adalah polimer organik yang mempunyai massa molekul yang tinggi, namun juga mengandung komponen unsur lain. Nah, plastik terbentuk dari kondensasi organik atau penambahan polimer dan bisa juga terdiri dari zat lain untuk meningkatkan kualitasnya. Plastik dapat dibentuk menjadi film atau fiber sintetik. Plastik didesain dengan variasi yang sangat banyak dalam properti yang dapat mentoleransi panas, keras, reliansi, dan lain-lain. Istilah plastik mencakup produk polimerisasi sintetik ataupun semi-sintetik. Adapun polimer merupakan rantai berulang dari atom yang panjang terbentuk dari pengikat yang berupa molekul identik yang dinamai dengan monomer. Nah, plastik sendiri terdiri dari dua tipe jenis, yakni ada termoplastik dan termoset. Termoset dan termoplastik ini adalah dua kelas polimer yang berbeda, dan perbedaannya itu didasarkan pada perilaku atau karakteristiknya saat terkena panas. Yang pertama itu merupakan polimer termoplastik. Nah, polimer termoplastik ini akan menjadi lunak jika dipanaskan dan menjadi mengeras jika didinginkan, sehingga dapat dibentuk ulang. Contoh dari polimer termoplastik sendiri ialah polyvinyl klorida atau PVC, seperti pipa air, sol sepatu, dan bungkus makanan. Nah, polimer termoplastik juga memiliki sifat yang mudah larut dalam pelarut yang sesuai. Yang kedua adalah polimer termoset. Nah, polimer termoset ini dapat menahan suhu tinggi tanpa kehilangan kekakuannya. Polimer termoset tidak akan meleleh jika dipanaskan sehingga tidak dapat dibentuk ulang. Contoh dari polimer termoset sendiri ialah steker listrik dan perekat polimer. Kemudian kita masuk ke dalam karakteristik lelehan polimer. Karakteristik lelehan polimer yang dibahas di sini ialah karakteristik lelehan polimer termoplastik karena memang sebagian besar dari hampir 250 juta polimer yang diproduksi setiap tahun adalah termoplastik. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa termoplastik mudah dibentuk sehingga sangat mudah untuk dijadikan sebagai produk. Nah, pemrosesan termoplastik yang meleleh sebagian besar ditentukan oleh perilaku aliran, yang pada gilirannya bergantung pada struktur dan kondisi pemrosesan suhu dan tekanan. Hubungan struktur, pemrosesan, dan sifat polimer sangat penting dalam semua aplikasi pembuatan plastik. Untuk membentuk polimer termoplastik, harus dipanaskan terlebih dahulu agar polimer melunak dan meleleh menjadi seperti cairan, sehingga disebut sebagai lelehan polimer atau polimer melt. Karakteristik atau sifat lelehan polimer yang paling penting untuk diperhatikan saat proses pembentukan plastik itu ada dua. Yang pertama ialah viskositas. Viskositas sendiri adalah pernyataan tahanan fluida untuk mengalir dari suatu sistem di bawah stres atau tekanan yang digunakan. Viskositas lelehan polimer umumnya itu bergantung pada suhu, laju geser, dan berat molekul. Namun, ada beberapa kasus pada polimer tertentu, viskositas lelehan itu sangat bergantung pada berat rata-rata massa molar, di mana semakin tinggi massa molar, semakin besar keterikatan dan semakin besar viskositas lelehnya. Di kasus lain, percabangan rantai juga berpengaruh pada tingkat viskositas polimer. Dalam kasus misalnya seperti polietilen dan silikon, semakin besar jumlah percabangan rantai panjang pada massa molar rata-rata berat konstan, semakin rendah viskositas leleh. Namun, berbeda dengan kasus polivinyl asetat, di mana viskositas lelehnya meningkat dengan peningkatan percabangan.
Faktor yang kedua yang sangat penting dalam proses pembentukan plastik ialah viskoelastisitas, di mana viskoelastisitas adalah kombinasi dari sifat kental dan elastis yang menyebabkan lelehan menunjukkan kecenderungan untuk kembali ke bentuk semula. Dengan kata lain, viskoelastisitas polimer itu adalah deformasi polimer secara reversibel, tetapi tergantung pada temperaturnya. Nah, industri plastik profesional sendiri sering mengandalkan proses ekstrusi ini untuk menciptakan produk plastik yang berkualitas. Dengan menggunakan teknik ini, bahan plastik pertama-tama dilebur dan kemudian dimasukkan ke dalam cetakan untuk dibentuk. Dan bentuk yang terbentuk tersebut dipotong menjadi panjang. Proses ini menghasilkan produk plastik yang tahan lama dengan penampang yang konsisten. Ekstrusi plastik memiliki efisiensi dan keterjangkauan karena proses desainnya yang sederhana. Proses pertama ialah menempatkan resin mentah ke dalam hopper extruder, kemudian mendorongnya melalui tong bersuhu tinggi dan memanaskan ke titik lelehnya. Setelah bahan mencapai ujung laras, kemudian akan diperas melalui paket layar ke dalam pipa umpan yang mengarah ke cetakan, di mana lelehan plastik mendingin dan mengeras. Kemudian kita masuk ke proses ekstruksi dari pembuatan plastik sendiri. Di sini dapat kita lihat mesin dari proses ekstrusi, di mana ada hopper, ada feed root, ada screw drive motor, ada barrel, ada screw, ada breaker plate, ada die, dan ada feed pipe. Nah, dalam proses ekstrusi plastik sendiri, bahan baku atau senyawa itu umumnya berupa noodles atau sering disebut sebagai resin. Nah, resin ini dimasukkan dari hopper yang dipasang di atas barrel extruder. Bahan masuk melalui feed root atau lubang di dekat bagian belakang barel dan bersentuhan dengan skru. Skru drive motor biasanya berputar pada kecepatan 120 rpm dan memaksa manik-manik plastik masuk maju ke dalam barel yang dipanaskan. Di bagian depan barel, lelehan plastik meninggalkan skru dan bergerak melalui paket barel untuk menghilangkan kontaminan dalam lelehan. Filter terhadap kontaminan diperkuat oleh breaker plate. Setelah melewati breaker plate, lelehan plastik memasuki cetakan. Nah, cetakan inilah yang nantinya memberikan profil produk akhir dan harus dirancang sedemikian rupa sehingga plastik cair mengalir secara merata dan profil silinder ke bentuk profil produk. Kemudian, produk akhir akan didinginkan. Kemudian kita masuk ke konfigurasi cetakan dan produk ekstrusi. Cetakan dalam pemrosesan polimer adalah pembatas atau saluran logam yang mampu memberikan profil penampang melintang konstan ke arah kealiran polimer cair. Hal ini memungkinkan pemrosesan bentuk yang berkelanjutan seperti lembaran, film, pipa, batang, dan profil lain yang lebih kompleks. Ada berbagai cetakan yang digunakan dalam ekstrusi plastik. Meskipun terdapat perbedaan yang signifikan antara jenis cetakan dan kompleksitasnya, semua cetakan memungkinkan ekstrusi lelehan polimer secara terus-menerus. Berdasarkan proses pencetakan profil produk, profil ekstrusi itu dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ialah ekstrusi profil padat, di mana ekstrusi profil padat ini meliputi bentuk biasa seperti bulat dan persegi, dan penampan yang bentuknya tidak beraturan seperti struktural. Contohnya misalnya cetakan pintu dan jendela, mobil, trim, dan pelapis rumah. Yang kedua adalah ekstrusi profil berongga atau hollow, seperti misalnya bentuk tabung, pipa, slang, dan penampang berlubang lainnya, di mana membutuhkan mandrel untuk membentuk bentuk rongga atau hole tersebut. Yang ketiga ialah ekstrusi pelapisan kawat dan kabel. Ekstrusi ini memungkinkan pelapisan selubung berbagai desain kawat dan kabel listrik, seperti kabel single core, multi core, dan sektor, kabel lapis baja, serta kabel bundar atau datar dengan berbagai bahan plastik. Nah, sebelum masuk ke produksi plastik berupa lembaran atau sheet dan film, saya akan menampilkan sebuah video yang berisi mengenai proses ekstrusi pada plastik.
Nah, dalam video ini dapat kita lihat mesin dari proses ekstrusi. Now let's look at the inside of an extruder to see how it works. The plastic raw material in this hopper travels by gravity to the feed throat and drops onto the rotating screw. The rotation of the screw conveys the plastic forward through the heated barrel. As the plastic is conveyed forward along the screw, the channel depth decreases, forcing the plastic through a smaller area. The combination of compression and screw rotation causes friction, which generates heat. This is called shear heating. This heat, along with the heat from the barrel heating system, melts the plastic. By the time the plastic is conveyed to the end of the screw, it should be well mixed and at a proper temperature and pressure needed by the die. The plastic is called a melt at this stage. Beyond the screw, there can be a screen pack. The screen pack is a set of wire mesh filters that the plastic must flow through. The screens are typically from 20 to 100 mesh, which indicates the wires per inch. The screen pack is supported by a breaker plate, which is a sturdy metal plate with many holes for the plastic to pass through. The screen pack filters contaminants from the melt. The screen pack must be set in place with a coarsest screen next to the breaker plate, so each screen can support a finer one. Otherwise, the pressure difference may break the fine wires, contaminating the product and possibly doing permanent damage to the die. Nah, demikian video mengenai proses ekstrusi plastik, di mana dalam video tadi menjelaskan bagaimana resin yang dimasukkan ke dalam hopper diproses yang pada akhirnya menjadi polymer melt dan kemudian dicetak dengan bentuk profil akhir dan didinginkan. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yakni produksi plastik berupa lembaran atau sheet dan film. Lembaran atau sheet dan film termoplastik diproduksi dengan sejumlah proses, di mana metode didasarkan pada metode ekstrusi. Nah, istilah sheet sendiri adalah lembaran yang memiliki ketebalan mulai dari 0,5 mm atau 0,02 inci hingga sekitar 12,5 mm atau 0,5 inci. Sedangkan film memiliki ketebalan di bawah 0,5 mm atau 0,02 inci. Jenis dari proses ekstrusi plastik berupa sheet dan film dibedakan menjadi yang pertama ada sealed extrusion of sheet dan film. Nah, pada sealed extrusion of sheet and film ini, lembaran dan film dengan berbagai ketebalan diproduksi dengan ekstrusi konvensional, menggunakan celah halus sebagai bukaan cetakan. Celahnya bisa mencapai lembaran 3 meter atau 10 kaki dan panjang sekitar 0,4 mm atau 0,015 inci. Cetakan termasuk manifold yang menyebar polimer yang meleleh secara lateral sebelum mengalir melalui celah atau lubang cetakan. Dapat kita lihat di sini sealed extrusion of sheet dan filmnya. Ada gambar 1 dan ada gambar 2. Kemudian yang kedua ialah blow film extrusion process. Dalam blow film extrusion process ini menggabungkan ekstrusi dan peniupan untuk menghasilkan tabung film tipis. Proses dimulai dengan ekstrusi tabung yang kemudian ditarik ke atas, sementara plastik masih berupa lelehan, dan secara bersamaan lelehan plastik diperluas ukurannya oleh udara yang dipompa ke dalam melalui mandrel die. Nah, dapat kita lihat di sini ialah blow film extrusion, di mana nanti polimer melt ditiup sehingga lelehan polimer itu mengisi ruang-ruang kosong dan menyerupai profil atau bentuk akhir yang diinginkan. Yang ketiga ialah calendering. Calendering adalah proses untuk memproduksi lembaran dan stok film dari karet atau termoplastik dari karet seperti PVC terplastik. Dalam proses ini, bahan baku awal dilewatkan melalui serangkaian gulungan untuk mengurangi ketebalannya hingga mencapai ukuran yang diinginkan. Proses ini menghasilkan permukaan yang bagus dan akurasi pengukuran ketebalan film yang tinggi.
Produk plastik yang dibuat dengan pemrosesan cleansing adalah penutup lantai PVC, tirai kamar mandi, taplak meja, pelapis kolam renang, dan perahu karet dan mainan. Kemudian kita masuk ke dalam pemintalan atau spinning dalam proses produksi plastik berupa serat atau filamen. Pemintalan atau spinning ini merupakan proses di mana polimer dibentuk menjadi filamen yang disebut sebagai serat. Untuk membentuk polimer menjadi serat, polimer harus dalam keadaan cair yang kemudian diproses. Serat pintal mengeras dengan pendinginan dalam kontak dengan udara setelah ekstrusi dari pemintal. Untuk mencapai sifat yang diinginkan, serat pintal ditarik dan diberi perlakuan panas. Pemintalan atau spinning ini sendiri dibedakan menjadi 3. Yang pertama ialah wet spinning, yang merupakan proses pemintalan tertua dan memiliki kompleksitas yang tinggi dan biaya yang cukup mahal. Jenis pemintalan atau spinning ini diterapkan pada polimer yang sukar meleleh dan larut hanya dalam pelarut non-volatil atau pelarut yang tidak cepat menguap atau thermal atau tingkat kepanasan yang tidak stabil. Serat hasil wet spinning, misalnya seperti serat aramid, serat spandex, serat akrilik, serat modakrilik, dan serat rayon. Yang kedua ialah ada dry spinning. Dry spinning merupakan pemintalan yang diterapkan pada polimer yang tidak dapat dilelehkan karena kurang tahan panas dan ketika dilelehkan akan rusak. Dalam pemintalan ini, poler dilarutkan dalam pelarut volatil atau pelarut yang cepat menguap. Contoh dari serat yang dihasilkan dari dry spinning ini ialah serat rayon asetat, serat rayon triasetat, serat akrilik, serat modakrilik, serat spandex, dan serat vinil. Kemudian yang ketiga ada melt spinning. Nah, melt spinning merupakan jenis pemintalan yang menggunakan panas untuk melelehkan polimer ke viskositas yang sesuai untuk ekstrusi. Pemintalan ini digunakan untuk polimer yang tidak terurai atau terdegradasi oleh suhu pada proses ekstrusi. Serat hasil melt spinning adalah serat polimida, nilon, dan serat poliester. Nah, di sini terdapat gambar serat polimida atau nilon yang dibentuk dari proses matte spinning. Ada serat rayon dan serat akrilik yang dapat diproses melalui dry spinning ataupun wet spinning. Kemudian kita masuk ke proses yang terakhir, yakni proses coating atau pelapisan. Pelapisan plastik melibatkan penerapan lapisan polimer yang diberikan ke bahan substrat. Ada 3 kategori dari pelapisan plastik sendiri, yakni yang pertama ialah wire and cable coating. Wire and cable coating dilakukan melalui proses ekstrusi crosshead. Kawat atau kabel yang akan dilapisi ditarik dengan kecepatan yang konstan melalui cetakan crosshead, di mana plastik cair menutupinya. Sebagian besar kawat dan kabel yang digunakan dalam aplikasi kelistrikan dan telekomunikasi dan industri elektronik dilapisi dengan cara ini. Yang kedua ada planar coating. Planar coating digunakan untuk melapisi kain, kertas, karton, dan metal foil yang merupakan produk utama untuk beberapa plastik. Polimer yang digunakan meliputi polietilen dan polipropilen dengan aplikasi laser untuk nilon, PVC, dan polyester. Nah, yang ketiga ialah contour coating. Contour coating digunakan untuk objek 3 dimensi yang dilakukan dengan pencelupan yang melibatkan peletakan objek ke dalam bak yang sesuai dari lelehan polimer atau larutan, diikuti dengan pendinginan atau pengeringan. Penyemprotan atau spray merupakan metode alternatif untuk menerapkan lapisan polimer pada benda padat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai shaping proses pada pembentukan plastik. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.